Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pemirsa Sinar 5 TV dan Abu Akrab Channel, kali ini kita akan melanjutkan syiar dakwah kita melalui media kita yang tercinta ini, di mana kali ini kita akan coba mewawancarai salah seorang mu'alaf. Kita akan tanya-tanya seputar kemu'alafannya. Nanti kita juga tanya namanya, asalnya, dan agama sebelumnya, juga latar belakang beliau menjemput hidayah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melalui media channel ini, kami mohon kepada Bapak untuk memperkenalkan diri, sekaligus asalnya di mana, kemudian latar belakang agamanya, dan kemudian latar belakang Bapak menjemput hidayah sehingga kembali memeluk Islam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya awalnya Yosafat Haridono, dan setelah Muslim saya diberikan nama oleh Ustadz saya Khalid Haridono. Nah, untuk Islam ini saya jemput hidayah pada saat bermula dari saat kecil, karena lingkungan saya lebih ke Muslim. Dan saya lebih sering bermain di area masjid ya, ada ketimbang di gereja. Nah, pada saat itu berlanjut sampai dengan dewasa, ya, berkembang lagi pemahaman itu, Nah, itu menjadi ketahuitan. Setelah dewasa, saya mempunyai pemahaman sendiri terhadap agama, bahwa seperti apa Islam itu dan bagaimana Islam itu. Dan ternyata di pemikiran saya yang awam, saya hanya berpikir secara logis bahwa Islam itu adalah agama yang logis, bisa dipahami secara manusia awam. Untuk itu, setelah berjalannya waktu, saya mulai berkeyakinan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah saya ucapkan setelah saya yakin dengan apa yang saya dengar, saya pelajari, dan saya lakukan. Semenjak itu saya menjadi seorang Muslim. Kira-kira sampai dengan saat ini. Kira-kira tahun berapa? Itu sebelum saya kuliah ya, artinya SMA. Setelah SMA lah saya mulai melakukan ibadah muslimnya, sholat, puasa. Kira-kira seperti tahun itu. 2000 berapa Itu 2000? Enggak, 1987. Oh, lama ya cukup lama. Jadi setelah kuliah pun saya sudah Muslim. Tapi sampai saat ini, dan setelah saya mempunyai pasangan sebelumnya juga, memang ya saya juga sampaikan ke keluarga bahwa nanti pada saat saya nikah akan dengan secara Islam gitu. Iya. Kemudian setelah Bapak memeluk Islam, hal apa yang Bapak rasakan terutama dalam hal keimanan Bapak ya, yang selama ini mungkin belum pernah merasakan sebelumnya? Jadi di keyakinan saya yang sekarang ini, Islam itu lebih langsung berkomunikasi dengan Yang Maha Kuasa. Artinya sujudnya kita, doanya kita itu lebih langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya itu yang saya rasakan, bahwa kita melakukan itu untuk diri kita, keluarga maupun orang lain secara langsung kepada Allah. Ya, seperti itu yang saya rasakan. Kemudian setelah memeluk Islam, apa ada mungkin kendala seperti penolakan dari keluarga besar yang ada di tempat Bapak? Keluarga kebetulan lebih moderat ya, artinya apa yang saya rasakan, apa yang saya yakini, mereka juga bisa memahami begitu. Karena saya bukan dari keluarga yang militan begitulah istilahnya. Seperti itu, Tat. Jadi aman ya keluarga? Aman. Kalau dari sisi Bapak sendiri, ketika pertama kali memeluk Islam, dalam Islam itu kan banyak sekali ibadah-ibadah. Apa ada kesulitan yang rasakan awal-awal mula dulu? Ya, awalnya pastilah, tapi karena bimbingan Ustadz saya waktu itu, ya alhamdulillah sampai saat sekarang lancar lah. Saya pikir seperti itu ya. Kemudian hubungan dengan keluarga juga sudah
Masih baik ya, Sudah dengan saudara terbina ya. bersaudara ya, nggak masalah ya. Pernah nggak Bapak terbersit mungkin ingin mengajak keluarga atau orang tua untuk bisa memeluk agama Islam? Ya secara tidak langsung ya, Iya. secara tidak langsung, saya juga pernah utarakan lah, Oh iya iya. Ke jadi orang tua. artinya pada saat mungkin hari raya Idul Fitri, puasa gitu, mungkin Pernah juga ya. saya pernah utarakan Gimana untuk mau respon beliau? puasa. Ya kalau orang tua sih memang masih teguh ya, Teguh ya dalam dalam agama. pemahaman agamanya gitu ya, seperti itu sih. Ya mungkin didoakan aja Ya, supaya amin, terbuka ya amin, hatinya. amin. Ya, seperti itulah. Kemudian setelah Bapak eh, istilahnya berada di lingkungan kaum muslimin, Iya. Bapak mungkin punya prioritas-prioritas bagaimana Bapak bisa terus mengamalkan Islam ini. Mungkin Bapak punya prioritas-prioritas yang sampai sekarang alhamdulillah Bapak bisa pertahankan. Iya, kalau dari sisi saya hablum minannasnya ya Hmm. mungkin hanya ya karena kondisi ya Tat, Iya. baru bisa mengajak rekan-rekan ini untuk dalam syiar atau membantu Hmm. rekan-rekan dalam dakwah Islam walaupun terbatas kondisinya gitu Oh Tat. iya iya iya. Seperti itu. Kalau untuk ya hablum minallahnya tentunya saya juga punya keinginan-keinginan sendiri ya Iya, yang iya. memang masih dicoba gitu. Seperti itu Tat. Itu masih terus Masih terus ya. berusaha ya belajar Pasti, ya. pasti, pasti. Sepanjang hayat ini Tat. Iya, iya. Terus untuk pemahaman keagamanya itu di mana belajarnya dulu Pak? Sehingga Ya, Bapak bisa lebih mantap dalam Islam ini. ya kebetulan di lingkungan juga ada ustadz yang membantu, di lingkungan masjid juga kawan-kawan juga bagus lah. Dalam saya bertanya memberikan jawaban-jawaban yang menurut saya bisa saya terima seperti itu Tat. Ya. Kabarnya Bapak ketua DKM di tempat Bapak kerja itu bagaimana Pak bisa ya? Kan di tempat tersebut tidak ada masjid atau gimana awal mulanya Pak bisa ya itu? Begini, kalau ketua DKM sebetulnya sih tidak ya, Ya. karena secara organisatoris itu hanya penyebutan aja Tat. Oh iya, iya. Jadi bahwa untuk melakukan kegiatan-kegiatan Islam di tempat saya bekerja itu, saya hanya kebetulan inisiator aja. Oh iya. Bahwa mereka yang bekerja, mereka yang melaksanakan jerih payahnya itu adalah dari kawan-kawan atau rekan-rekan di tempat kita begitu Tat. Berarti dari sisi manfaat luar biasa karena bisa Alhamdulillah, menampung betul, jemaah kita kan betul. mungkin di sekitar Agak jarang ya di sini kantor kita untuk Bapak melakukan jarang ya. kegiatan Dan seperti itu itu. responnya luar biasa dari Alhamdulillah, alhamdulillah bisa. teman-teman jamaah ya. Ya, ya. Yang seperti selama itu, ini Tat. mungkin sholat Jumatnya di tempat yang Luar lain ya. ya, jauh gitu Tat. Ya. Terus untuk pimpinan dan pengurusan di sini mendukungnya. Ya, kebetulan Ya. bisa diizinkan dan mendukung lah dari Ya. kita berkegiatan Pak. Seperti itu Tat. Apa ada rencana nanti membuat tempat masjid kalau memang diperlukan ke depan supaya permanen? Iya, tidak ya itu terkesan. harapan atau impian saya pribadi dan kawan-kawan juga Tat. Ya, Iya, seperti itu ya. Karena Karena jamaah kita memang udah banyak ini udah kelihatan. banyak satu. Yang kedua hanya lokasi atau tempat kita amat terbatas Tat. Jadi Iya, iya. yang kita buat ini pun hanya lapak dari tempat parkir aja yang bisa digunakan begitu. Karena memang untuk kesediaan itu juga gedung terbatas tempatnya. Jadi hanya Jumatan aja. Sholat Sementara lima waktu bisa, ya, sementara sholat 5 waktu kita ada musola yang kita Oh, buat iya. sudah ada. Jadi karyawan atau kawan-kawan kita yang melakukan ibadah juga tidak terganggu lah, bisa dilakukan di gedung ini juga. Ya. Seperti itu Tat. Siap kembali ke keislaman Bapak. Berarti kalau dihitung sekarang udah lebih dari 20 tahun. 20 lebih Pak. Lebih ya. 25 Nah, tahun selama lah ya. Bapak menjalani keislaman ini apa hal yang terindah yang Bapak rasakan dari semua ajaran-ajaran itu? Kan ada puasa, ada Betul, sholat dan lain sebagainya. Apa yang benar-benar berkesan di hati Bapak? Tentunya ketenangan ya, ketenangan pasti ya. ketenangan jiwa, artinya terlebih dari itu ya saya sedikit bisa memahami untuk kembali Tat. Hidayahnya itulah Tat. Seperti itu. Jadi Bapak masuk Islam itu tidak rugi ya? Oh ya pasti Itu tidak. merupakan hal yang luar biasa yang pernah saya terima dan saya jalani. Wajib disyukuri ya. Amin, amin Tat. Ya.
kemudian nanti ke depan apa Bapak punya planning kan, kalau bisa kan tidak hanya Bapak menikmati nih Oh iya, Islam, apa iya. Bapak punya planning apa supaya Islam ini terus dapat kita bagikan, karena Islam kan visi misinya untuk menyelamatkan dan Iya, mensejahterakan umat manusia. Mungkin Bapak punya planning atau apa ke depan. iya, artinya mungkin sedikit sekali dari lingkungan dulu lah, Lingkungan lingkungan ya. kita kerja ini bagaimana kita bisa membentuk lah hal-hal yang disunahkan Rasul gitu Iya. untuk kita bisa bekerja. Lingkungan. Dari situ mudah-mudahan ya ada yang mungkin tertarik atau apapun itu mudah-mudahan Di lingkungan rumah dulu ya, sekitar betul ya. rumah dan lingkungan kerja betul di rumah Iya. terutama ya. Iya. Seperti Alhamdulillah itu. Bapak bisa istiqomah, itu mungkin bisa dibagikan Amin. tips-tipsnya nih kepada pemirsa, terutama mereka yang sedang mencari kebenaran, yang bingung. Kalau memang ingin selamat, coba dipelajari dulu agama Islam. Mungkin tips Amin. Bapak bisa istiqomah di dalam iman Islam. Ya, Bisa dibagikan kepada pemirsa. Iya, kalau dari kehidupan ini kita kan nggak terlepas dari tiap masalah ya. Iya. Nah, masalah-masalah itu ada titik tertinggi yang nggak bisa dilakukan dengan pemikiran atau pemahaman logika manusia. Iya. Nah, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situ pasti akan ada cara, petunjuk, jalan yang akan dimudahkan dari urusan-urusan kita. Itu Seperti berdasarkan pengalaman Bapak ya? selama ini. Dengan Ya, sendirinya nanti kalau pasti, syariat agama dijalankan, pasti. hidayahnya akan muncul. Itu Iya. yang dirasakan selama ini. Pasti, ya itu. Kemudian Bapak melihat Islam ini adalah benar-benar agama yang merangkul semua ya. Betul, ya. Semua manusia, tidak membeda-bedakan, benar-benar memiliki toleransi Ya, ya. ya. Yang sepanjang yang Bapak lihat ya. Pasti. Karena ada isu-isu Islam ini katanya kan radikal lah, teroris. Bagaimana Bapak melihat apa benar itu isu itu? Itu mungkin orang-orang yang beranggapan seperti itu tidak pernah belajar, ingin mengenal, tidak memahami Islam ya secara mendalam atau menyeluruh lah. Bahwa Islam itu rahmatan lil alamin tentunya pasti tidak seperti itu. Menurut saya seperti itu. Terbukti Pak, hampir setiap hari kan kita melihat sekarang gelombang mualaf itu kan di pasti mana-mana banyak ya. Baik dalam maupun luar negeri. Ini membuktikan Islam itu bukan agama kekerasan kan? Bukan, pastilah. Tapi menurut saya juga setiap agama juga tidak mengajarkan kekerasan ya, menurut saya. Tapi Islam itu tentunya akan lebih mengajak kedamaian lah tentunya. Nggak seperti yang mereka sebarluaskan lah atau di hoax lah gitu. Itu sebatas framing aja ya. Framing saya kira seperti itu. Nah, kita gimana nih umat Islam untuk memperkokoh supaya jangan terpengaruh, karena ada juga yang terpengaruh dengan framing itu lalu mereka ikut menyalahkan bahkan keluar dari agama Islam gitu. Bagaimana untuk membentengi itu Pak? Ya, artinya keimanan kita terhadap Islam tentunya tetap kita jaga ya, artinya sunnah-sunnah Rasul juga kalau bisa ya kita selalu ikutin lah. Begitu saya kira hal itulah yang bisa kita lakukan untuk menjaga keislaman kita. Betul. Terakhir mungkin Bapak bisa disampaikan kepada pemirsa supaya kita selalu tertarik untuk melaksanakan syariat agama ini. Mungkin ada upaya-upaya tersendiri yang berdasarkan pengalaman Bapak merasakan Islam ini memang harus dipelajari dan diamalkan begitu. Iya, terakhir ya Pak. Betul sih Pak. Kalau untuk saya Islam ini ya banyak ya. Ilmu Allah itu nggak bisa dicapai dengan logika manusia. Artinya semua itu semakin kita merasa kurang tahu, nah itu kita banyak lebih tanya ke orang yang lebih mengerti dan paham seperti itu. Siap. Saya kira seperti itu. Alhamdulillah demikian wawancara kami spesial dengan Bapak Yusafat yang telah membagikan sharing pengetahuan tentang pengalaman dalam kemualafannya. Insya Allah banyak menginspirasi para pemirsa, dan kita doakan bagi mereka yang belum dapat hidayah. Amin. Kiranya dengan video ini dapat menjadi suatu wasilah atau perantara untuk dapat menyebut hidayah seperti yang dirasakan oleh Bapak Yus ya. Demikian para pemirsa, sekiranya ada hal yang kurang mohon dibukakan pintu maaf. Insyaallah kita bertemu dalam tayangan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.